Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasihul Lisan, NPM 18124525. Saya di sini akan memaparkan materi kuliah Kapita Seleksi Pendidikan, dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina MPD, dengan judul makalah Penerapan Entrepreneurship di dalam Pendidikan Islam. Langsung saja, dalam makalah saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan Islam. Nah, pendidikan yang menumbuhkan spirit kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam itu merupakan pintu gerbang dalam membentuk pribadi yang ulet, cerdas, dan bertanggung jawab pada sebagian pondok pesantren di tanah air. Jadi, pendidikan kewirausahaan ataupun entrepreneurship itu menjadikan pribadi yang mampu memahami dirinya dan potensinya. Yang kedua, mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kekuatan untuk berunding. Yang keempat, memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi, bagaimana sih menerapkan kewirausahaan di dalam lembaga pendidikan Islam? Nah, contohnya di sini ada kegiatan kewirausahaan di pesantren Bina Insani yang dilakukan melalui jalur ekstrakurikuler dan program unggulan. Jalur kewirausahaan melalui ekstrakurikuler diperuntukkan bagi para siswa yang pemula di tingkat sekolah lanjutan pertama, sedangkan jalur unggulan diperuntukkan bagi santri yang ingin mendalami benar kegiatan kewirausahaan dan diperuntukkan bagi santri tingkat atas. Untuk mengoptimalkan pendidikan kewirausahaan di pesantren Bina Insani, para santri didampingi oleh pelatih dari luar pesantren. Jadi, pesantren atau lembaga pendidikan Islam mengambil atau meminta bantuan kepada orang lain yang mana dalam kewirausahaan sudah menjadi berhasil ataupun orang-orang yang berhasil di dalam kewirausahaan untuk membantu bagaimana sih mengajarkan kewirausahaan di dalam lembaga tersebut. Nah, dalam hal ini pesantren Bina Insani lebih mengedepankan profesionalitas dalam pendidikan kewirausahaan. Selain pelatih dari luar, mereka juga didampingi oleh para guru di sekolah sebagai pendamping teknis dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan. Cara demikian ternyata cukup efektif untuk melakukan kegiatan kewirausahaan di lembaga tersebut. Nah, selain didampingi teknis bagi para santri, mereka juga didampingi manajemen pendidikan kewirausahaan dari Kemendikbud, Kemenak, dan UIN Jakarta. Dari sisi pembiayaan, kegiatan kewirausahaan di pesantren Bina Insani didukung dari berbagai sumber, yaitu iuran santri, laba perputaran modal boga, sponsor dari Kemendikbud dan Kemenak. Banyaknya sumber dana di pesantren Bina Insani ini sangat menopang pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Jadi, sebagai lembaga dapat mencari modal ataupun membalikan modal ataupun mencari sponsorship dari lembaga-lembaga yang terkait dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi menerapkan kewirausahaan itu yang paling inti sebenarnya kan dari diri masing-masing. Jadi bagaimana sih mencetak orang-orang yang mampu bekerja ataupun berwirausaha. Jadi sebelum itu kita harus menjadikan diri kita orang percaya diri. Sifat entrepreneurship dimulai dari pribadi yang mantap. Apabila kita tidak percaya diri, kita tidak akan mampu untuk menjadikan diri kita ataupun menjadikan sumber daya kita berhasil. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang entrepreneurship memiliki tanggung jawab mendalam terhadap hasil usaha yang dibentuk dan juga usaha yang dijalankannya. Yang ketiga, prevensi untuk menghadapi risiko mudarat. Perlu kita ingat, seorang entrepreneurship bukanlah pihak yang bersedia menerima risiko apapun juga. Tetapi seorang entrepreneur merupakan penerima risiko yang telah diperhitungkan dengan matang.
Tujuan-tujuan yang diraih mungkin menurut preferensi orang lain tinggi sekali, tetapi seorang entrepreneurship melihat situasi yang dihadapi dari perspektif yang berbeda, dan mereka yakin bahwa tujuan-tujuan mereka bersifat realistik dan dapat dicapai. Maksudnya, ekspektasi orang di luar bisa berbeda, akan tetapi bagaimana cara kita menyatakan bahwasanya kita itu dapat mampu melakukan apa yang kita inginkan sebagai hasil dari kerja keras kita. Yang keempat, keinginan untuk mencapai umpan balik. Bagaimana sih seorang entrepreneur kalau kita tidak mendapatkan keuntungan? Jadi kita sebagai pelaku usaha mau mendapatkan keuntungan. Kalau kita tidak mau, untuk apa kita berusaha? Jadi seorang entrepreneur menikmati tantangan-tantangan sehubungan dengan upaya mengelola sebuah bisnis dan ingin mengetahui bagaimana hasil yang dicapai, dan secara konstan seorang entrepreneurship mencari umpan balik. Di balik semua itu, yang paling penting adalah kenikmatan kita melakukan usaha. Jadi apapun usaha yang dilakukan, kita harus benar-benar menikmati. Jadi di dalam penerapan entrepreneurship dari lembaga pendidikan Islam, yaitu mencari orang-orang yang betul-betul ingin belajar dan menikmati cara bagaimana berwirausaha, cara bagaimana mencari modal, cara bagaimana belajar tentang segala kewirausahaan. Nah, jadi setelah apa yang saya paparkan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan yang menumbuhkan spirit kewirausahaan di penduduk merupakan pintu gerbang dalam membentuk pribadi yang ulet, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneurship harus mampu melihat ke depan apa yang akan terjadi, bagaimana menangkap peluang yang ada, berpikir keras dalam perhitungan, menentukan pilihan yang jitu dari berbagai alternatif solusi yang akan diselesaikan tanpa masalah yang timbul. Oleh karena itu, seorang entrepreneurship harus memiliki karakter dan sifat percaya diri, bertanggung jawab, frekuensi untuk menghadapi resiko. Yang keempat, keinginan untuk mencapai keuntungan atau umpan balik. Ya, apa yang saya sampaikan mungkin banyak kurangnya, dan apa yang bisa saya sampaikan banyak kesalahan, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.